kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati dan sertai kami agar kami mengerti firman yang akan diberikan pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Masih ingat gak tentang cerita minggu kemarin? Apa ya itu Kak Desi? Cerita minggu kemarin itu tentang Allah berbicara kepada Yakub. Oh, kalau begitu bagaimana ya kelanjutan kisah Yakub ini? Nah, sebelum kita mendengarkan kelanjutan cerita ini, kita akan nyanyikan lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Kak Berta. Pagi anak-anakku yang dikasih Tuhan, selamat kita bergabung kembali dalam acara sekolah minggu ini ya. Semangat semua? Jawabannya mana? Semangat semua? Iya, bagus, itulah anak-anak Tuhan ya, yang dikasih Tuhan, yang disayangi Tuhan. Dan kalian juga pasti mencintai Tuhan, menyayangi Tuhan. Maka kita semangat untuk sekolah minggu hari ini. Oke, adik-adikku yang terkasih, pada minggu kemarin masih ingat apa yang sudah disampaikan? Ceritanya apa? Oh, ada yang ingat? Oh iya, ceritanya Yakub kemarin itu kan melarikan diri ya. Yakub melarikan diri biar selamat dari tangannya kakaknya, tangan Esau, karena dia udah menipu kakaknya untuk terima berkat dari bapaknya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi. Kemarin kan Yakub sudah jalan dari tanah kelahirannya ke Haran, ke tempat pamannya, untuk mencari keselamatan biar dia dijaga oleh Tuhan di tempat yang baru. Nah, kita akan lanjutkan lagi kisahnya pada hari ini. Bacaan kita itu diambil dari Kejadian 29 dan Kejadian 30. Bacaannya banyak banget di situ, makanya saya akan bercerita dari perikop tersebut. Oh iya, minggu kemarin ada ayat hafalannya enggak?
Siapa yang ingat ayat hafalannya? Ada yang ingat nggak? Ayat hafalannya kemarin ayat berapa coba? Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Nggak ada ya? Ayah. Ini saya ingatkan lagi untuk ayat hafalan yang minggu kemarin itu diambil dari Kejadian 28 ayat yang 16. Kejadian 28 ayat yang 16 yang apa bunyinya? Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, tangan adik-adik udah ingat semua ya untuk ayat hafalan yang minggu kemarin. Oke, kita lanjutkan kisahnya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik yuk. Ya, kita berdoa agar kita dapat menerima cerita dari Tuhan ini dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kami, Engkau sudah mengumpulkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan, bimbinglah kami, ajarlah kami agar kami dapat mengikuti pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, saya teruskan ya, adik-adik ya. Pada saat itu, Yakub yang melarikan diri sudah sampai di tempat di mana dia sudah melalui bukit, naik gunung, turun, lembah, ngarai, semua sudah dilalui. Akhirnya dia sudah sampai di satu tempat di mana banyak kawanan domba-domba yang sedang digembalakan di situ. Nah, di situ dia berhenti. Di situ ada satu, dua, tiga sumur yang berguna untuk memberi minum ke kawanan domba yang mereka gembalakan. Nah, di salah satu sumur itu Yakub bertanya kepada kawanan penggembala itu, "Hai orang-orang, kalian berasal dari mana?" Nah, orang-orang tersebut berkata kalau mereka berasal dari Haran. Nah, betapa gembiranya hati Yakub yang sudah melakukan perjalanan jauh ini, akhirnya sampai di dekat Haran itu. Nah, akhirnya Yakub ini bilang ke mereka, "Adakah kalian kenal pamanku namanya Laban?" Oh, itu salah satu dari penggembala ini adalah anaknya Laban, yaitu Rahel, anak perempuannya. Hebat ya, anak perempuan kok bisa menggembala kambing. Akhirnya Yakub menemui Rahel dan membantu untuk membuka tutup sumurnya dan memberi minum kawanan domba yang sedang digembalakan. Yakub bercerita ke Rahel kalau dia adalah anaknya bibinya namanya Ribka, dan Rahel pun kemudian berlari pulang untuk menceritakan kepada bapaknya namanya Laban. Akhirnya Yakub sampai di tempatnya Laban. Dia disambut dengan gembira karena saudara yang tinggal di tempat yang jauh sudah datang. Nah, Yakub di tempatnya Laban ini itu tidak bersenang-senang adik-adik ya. Dia menderita, dia bekerja keras, dia dibentuk oleh Tuhan karena dia ada dijanjikan oleh Tuhan, yaitu nanti
keturunannya akan memenuhi bumi seperti bintang-bintang yang di langit. Ada yang bisa ngitung bintang di langit? Ada yang bisa? Coba yang bisa tunjukin. Ada 1 juta lebih, 2 juta lebih, dan berapa lagi? Tidak bisa dihitung. Demikianlah nanti jadi Tuhan ke Yakub. Dia dan keturunannya akan memenuhi bumi. Nah, dari situ awalnya adalah dibentuk oleh Laban di tanah itu. Nah, setelah 1 bulan bekerja dengan Laban bertanya kepada Yakub, kamu mau upah apa agar kamu bekerjanya dengan saya? Akhirnya Yakub bilang, saya minta upah Rahel anaknya yang kedua agar dijadikan istrinya. Saya akan bekerja 7 tahun lamanya agar Rahel jadi istrinya. Akhirnya Laban setuju. Oke, siap. Nanti Rahel tak kasih ke kamu kalau kamu kerja dengan baik, kerja dengan bagus, kerja dengan benar di penggembalaan domba saya. Mereka sudah setuju. Akhirnya Yakub bekerja dengan giat, siang malam tiada henti, tahun berganti tahun, ternyata sampai juga ke 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun, akhirnya Laban menikahkan Yakub dengan Rahel. Itu sepengetahuannya Yakub. Tapi pada saat setelah menikah, setelah tirainya dibuka, ternyata yang dinikahkan ke Yakub adalah Lea, kakaknya. Nah, di situ apa yang terjadi? Adik-adik, Yakub marah, Yakub down, Yakub tidak terima, Yakub juga stres juga dia. Dia mengalami seperti apa yang dulu dia alami pada saat dia menipu ayahnya. Nah, Yakub bertanya ke Laban, kenapa paman membohongi saya? Nah, Laban berkata, tradisi di sini kakaknya harus menikah dulu sebelum adiknya. Nah, akhirnya Yakub dan Laban membuat perjanjian lagi. Saya menginginkan Rahel untuk jadi istri saya. Akhirnya Yakub bekerja lagi 7 tahun lamanya agar dapat Rahel. Nah, itu terjadi lagi, tahun berganti tahun sampai tahun yang ke-7, akhirnya Rahel menjadi istri dari Yakub. Nah, akhirnya Yakub punya istrinya 2, Rahel dan Lea. Nah, dari situ mereka diberi keturunan 11 orang cowok. Ada yang ingat nggak namanya siapa? Keturunannya Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Seperti itu toh, ada lagunya toh. Dan yang terakhir adalah Yusuf. Yusuf ini adalah anak yang paling dikasih oleh Yakub. Nah, pada saat itu setelah Yakub punya kambing, punya domba, punya segalanya, punya anak, dia ingat akan ayahnya Ishak di tanah kelahirannya. Nah, akhirnya Yakub minta izin ke Laban untuk izin pulang ke rumah orang tuanya Ishak. Tapi karena Laban merasa rumahnya diberkati, rumahnya mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan selama ada Yakub, Yakub masih ditahan.
Akhirnya muncul perjanjian lagi dengan Yakub. Dia harus bekerja lagi selama 7 tahun lagi. Tapi dengan upahnya domba yang ada bintik-bintiknya, domba yang tidak, yang belang-belang, yang hitam, itu nanti akan jadi milik Yakub. Padahal pada saat itu kan domba rata-rata semua putih ya dek ya. Putih apa hitam? Kalau kambing domba itu putih ya. Nah, pinter Laban itu. Berarti Yakub pasti nanti hasilnya sedikit. Tapi Yakub juga tidak kalah pinternya. Nah, domba-domba semua dikasih makanan yang bisa menghasilkan warna yang belang-belang. Benar ternyata ya adik. Pada saat lahiran, karena Yakub memberikan makanan yang jenisnya untuk belang-belang, akhirnya anaknya lahir banyak yang belang-belang. Akhirnya dombanya Yakub menjadi lebih banyak daripada dombanya pamannya. Akhirnya dia semakin kaya, semakin diberkati, semakin banyak hartanya. Selain anak-anaknya yang sudah ada 11 orang dan 1 orang wanita. Nah, akhirnya mereka, keluarga Yakub ini bilang lagi ke Laban, sudah bolehkah kami pulang untuk menemui orang tua kami Ishak? Akhirnya Laban memperbolehkannya, dan akhirnya Yakub boleh kembali ke tanah leluhurnya. Nah, dari sini apa yang bisa adik-adik pelajari? Apa yang bisa adik-adik rasakan dari sini? Yang pertama, berkat Tuhan itu selalu ada untuk anak-anaknya. Jadi Tuhan yang sudah memberkati Yakub, Tuhan yang sudah memberikan hak kesulungannya kepada Yakub, dia tetap menjaga apapun keadaan Yakub. Tuhan tetap memelihara, memberikan banyak berkat apapun dimanapun keadaannya Yakub. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik harus kerja keras, adik-adik harus giat, adik-adik harus kuat, adik-adik harus tetap ingat sama Tuhan. Pada saat adik-adik mungkin menderita, mungkin dimusuhi teman-temannya, mungkin uang sakunya kurang, ya, itu ya adik-adik ya. Ingat itu enggak? Harus seperti itu. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, adik-adik harus selalu bersyukur. Apapun keadaannya, apapun yang adik-adik sekarang alami, sekolah tidak bisa ketemu dengan teman-temannya, main juga tidak boleh jauh-jauh, terus apa lagi? Sekolah minggu nggak boleh ya, gereja ya. Tapi adik-adik harus selalu bersyukur. Pasti ini akan segera berlalu. Dan kita bisa mohon ke sama Tuhan untuk selalu dikuatkan dalam menghadapi masa-masa yang seperti sekarang ini. Oke? Setuju semua? Setuju? Oke. Yuk, kita berdoa yuk untuk mengakhiri sore hari, mengakhiri acara sekolah minggu kita pagi hari ini. Yuk kita pimpin dalam doa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk cerita yang sudah boleh kami terima, di mana kekuatan, kejujuran, kepercayaan dari Yakub kepadamu Tuhan sudah membuahkan hasil seperti yang sudah Engkau janjikan. Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk bisa mencontoh apa yang sudah Yakub lakukan, bekerja giat, bekerja keras, tetap bersyukur dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami ingat teman-teman kami, bila ada yang sakit, Engkau jamah ya Tuhan. Bila ada yang malas untuk ikut sekolah minggu, Engkau panggil kembali Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dadah. Nah, hati-hati, mari kita bangkit berdiri lagi untuk pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, hati-hati, persembahan pada hari ini dilandaskan dari ayat firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, hati-hati, sembari mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan lagu pujian Sungguhku Bapa, Kak Berta.
yang nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Gitu kan ya? Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Kau berkati supaya dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau berkati dan sertai selalu. Kami juga berkati. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Kiranya Kau berkati selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi corona ini. Kami berdoa, berkatilah agar pandemi ini akan cepat berakhir ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami telah selesai sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena telah membimbing kami dari awal perkenalan hingga akhir ini. Sekarang kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, hati-hati, sebelum mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita pujikan Mata Tuhan Melihat. Sekian sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa sekolah minggu depan ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Nathanael Davis Dianugroho dari kelas 12. Ingin berdoa bersama teman-teman agar corona segera berakhir dan kita berkumpul di sekolah minggu bersama-sama dan melakukan aktivitas bersama-sama. Marilah kita berdoa.